Tolong ini poin yang pertama ini jangan dilupakan, terutama berkaitan dengan konsep kunci tadi, degree of implementability, derajat implementabilitas, ya, kemampuan atau apa ya, ya semacam kemampuan dari sebuah kebijakan untuk bisa diimplementasikan secara konsisten. Ya. Nah, yang ini saya kira saya sudah sampaikan tadi, merespon pertanyaan dari Mas Alin. Saya lanjutkan saja. Nah, sekarang kita bicara tentang prinsip-prinsip utama dalam melakukan rekomendasi kebijakan. Ada banyak, Bapak Ibu, sejumlah prinsip yang lain. Dan ini lagi-lagi bisa berbeda antara satu kebijakan dengan kebijakan yang lain. Ada tipe kebijakan tertentu yang levelnya itu sangat makro, sehingga variabel politik itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Ada juga kebijakan yang mungkin tanda petik apolitis, ya. Kalau di level dinas, Bapak dan Ibu ingin memberi penghargaan pada pegawai yang kinerjanya bagus kan, ya seharusnya itu tidak politis. Walaupun sekarang juga kadang-kadang yang itu pun politis. Ya. Berbeda kalau Bapak dan Ibu misalnya menyusun rekomendasi agar pemerintah membuat undang-undang tertentu. Nah, ini dia sangat politis. Dari sisi porsi, ya, dari sisi porsi dan di luar begitu banyak prinsip yang umum digunakan, saya ingin memberi perhatian pada dua. Yang pertama, karena kalau Bapak dan Ibu adalah seorang analis kebijakan atau melakukan pekerjaan analisis kebijakan, maka prinsip terpenting yang harus dipastikan oleh Bapak dan Ibu itu adalah berkaitan dengan kemurnian hubungan. Ya, kemurnian hubungan ini dalam bahasa metodologinya itu disebut dengan istilah non-spuriousness. Ya. Maksudnya adalah bahwa tadi nyambung dengan poin-poin yang sudah saya sampaikan sebelumnya, masalah, penyebab masalah, lalu alternatif. Maksudnya adalah alternatif kebijakan yang direkomendasikan oleh Bapak dan Ibu itu benar-benar punya hubungan yang murni, hubungan yang tidak pura-pura, hubungan yang bersifat langsung secara teoritis dengan masalah. Jadi harus ada jaminan secara teoritis bahwa kalau intervensi tertentu dilakukan, maka ya, masalah itu akan diatasi. Maka tujuan akan dicapai. Ini yang disebut dengan non-spurious. Ya, non-spuriousness. Hubungan antara X dan Y, variabel independen dan variabel dependen, ya, itu harus murni. Contoh, kalau misalnya kemarin kita bicara ya, kasus dari Bu Tuti kalau tidak salah tentang SPM. Oh, ternyata banyak SPM yang target-target SPM yang belum tercapai. Nah, lalu Bapak dan Ibu lakukan riset. Dari berbagai riset itu, kemudian salah satu penyebabnya, akar masalahnya adalah misalnya kurangnya sarana dan prasarana. Nah, berarti kurangnya sarana dan prasarana ini Bapak dan Ibu, atau sarana dan prasarana Bapak dan Ibu jadikan X, variabel independen, capaian SPM itulah variabel Y, variabel dependennya. Maka rumus sederhananya adalah, ini selalu dalam secara metodologis dikatakan, Y jika dan hanya jika kalau ada X. Ya, saya ulangi, Y itu jika dan hanya jika ada X. Maksudnya adalah kalau dalam contoh tadi, kita mengatakan bahwa SPM itu misalnya dikatakan secara teoritis dari hasil penelitian Bapak dan Ibu, secara empiris juga, itu dipengaruhi oleh sarana prasarana. Maka Bapak dan Ibu harus punya keyakinan bahwa secara teoritis, kalau variabel sarana prasarana itu diintervensi, ditambah baik jumlah maupun kualitasnya, dipastikan berfungsi dan seterusnya, maka target-target SPM itu akan tercapai. Nah,
mungkin sekaligus di refresh ya, prinsip kovariasi namanya Bapak Ibu. Ya, kovariasi dalam metode penelitian ya. Eh, secara kualitatif ini susah. Ya. Oleh karena itu, kalau mau membuktikan prinsip non-spuriousness nih, banyak analis kebijakan yang pada akhirnya ya harus menggunakan pendekatan kuantitatif, ya, kausalitas ya, statistik inferensial. Ya. Ilustrasinya begini Bapak Ibu ya, prinsip non-spuriousness. Nah, saya kira, ini maaf ya Mbak Tari, saya jadikan contoh ya. Mbak Tri, saya jadikan contoh ya. Ya, baik Pak Gebi, tidak apa-apa. Nah, mohon Bapak dan Ibu bisa memperhatikan Mbak Tri ya. Semuanya memperhatikan Mbak Tri. Lalu, sekarang saya mau bertanya, menurut Bapak dan Ibu Mbak Tri cantik apa enggak? Silakan dijawab Bapak dan Ibu, langsung unmute, jujur saja tidak apa-apa. Saya mau tanya pada Bapak dan Ibu, menurut Bapak dan Ibu Mbak Tri cantik apa enggak? Mbak Trinya cantik. Cantik Bapak. Cantik. Nah, bagus. Ya, ini terutama untuk Bapak-bapak nih ya. Ya. Menurut Pak Yunardi, cantiknya Mbak Tri ini kenapa? Nah, itu analisis akar masalahnya itu. Cantiknya kenapa, Pak? Kenapa? Ya, jadi postur yang pertama ya. Oke, postur. Posturnya kenapa, Pak? Maaf ya, Mbak Tri, maaf ini ya. Kan ini postur yang dari siku ya, dari siku ke atas artinya ada pertama pes, kemudian dari kulit, kemudian rambut. Nah, Oke. Ya, itu yang bisa kita lihat secara Mbak Tri sampai tersipu-sipu nih ya. Maaf ya Mbak Tri, untuk kepentingan metodologis ya saya harus bertanya secara mendalam. Baik, misalnya begini ya Bapak Ibu, ini contoh. Pak Yun mengatakan Mbak Tri itu cantik karena rambutnya itu loh. Rambutnya itu hitam panjang gitu. Nah, berarti faktor rambut panjang, rambut hitam yang panjang itu menjelaskan kecantikannya Mbak Tri. Maka dengan prinsip non-spuriousness tadi, ya, untuk memastikan bahwa hanya rambut, ya, Mbak Tri itu dikatakan cantik ketika rambutnya pendek dan hitam. Ketika rambutnya panjang dan hitam. Maka cara membuktikan bahwa faktor rambutlah yang mempengaruhi Mbak Tri itu cantik, itu adalah dengan meminta Mbak Tri, sekarang namanya kontrafaktual. Ya, situasi yang sebaliknya. Kalau Mbak Tri rambutnya dicat jadi merah, ya, atau putih, dipotong pendek, ya, kira-kira makin cantik apa enggak? Tetap cantik apa enggak? Kalau setelah Mbak Tri rambutnya dipotong jadi pendek, dicat jadi putih atau merah, lalu Bapak dan Ibu mengatakan, ya Mbak Tri sudah enggak cantik lagi. Berarti, ya, prinsip non-spuriousness sudah terpenuhi. Faktor rambut panjang dan hitam itulah, warna rambut yang hitam itulah yang menyebabkan Mbak Tri cantik. Jadi harus ada kontrafaktual namanya Bapak Ibu. Contoh yang lain, misalnya saya mohon maaf pakai siapa lagi nih ya. Misalnya Mas Alin ya, Mas Alin ya. Mas Allen itu adalah peserta yang sangat berpengaruh di angkatan diklat online ini. Loh, apa buktinya? Ya, kalau ada Mas Allen itu suasana diklatnya itu hidup, interaktif. Maka untuk membuktikan bahwa Mas Allen adalah faktor atau aktor yang menentukan dinamika dari diklat online ini adalah dengan mengeluarkan Mas Allen. Mas Allen tidak boleh terlibat lagi di dalam diklat. Lalu kita lihat situasinya. Oh, ternyata benar, suasana diklatnya itu jadi hening, ya, jadi membosankan. Berbeda dengan ketika ada Mas Allen. Maka prinsip non-spuriousness tadi terpenuhi. Berarti memang kehadiran Mas Allen itu menjadi determinan yang
sangat penting. Tetapi kalau Mas Allennya sudah dikeluarkan, lalu suasana diklatnya tetap dinamis atau malah menjadi semakin dinamis, berarti Mas Allen bukan penyebab dari dinamika diklat online ini. Dengan dua contoh sederhana ini, ilustrasi sederhana ini, apakah prinsip non-spuriousness bisa dimengerti, Bapak Ibu? Ya, silakan Bapak dan Ibu untuk menanggapi pertanyaan Pak Gebi. Jika belum dimengerti bisa langsung bertanya. Ibu Tuti tadi sudah mengklik unmute. Ya, Silakan Bu. ya. Makasih Pak Gebi, Mbak Tri. Tadi yang dicontohkan Pak Gebi itu kan individual person gitu. Kita kan kalau untuk orang banyak tuh seperti apa ya Pak Gebi? Ini tadi kalau individu kan jelas ini, tapi bisa nggak dipakai untuk nanti memutuskan menganalisis yang orang banyak gitu. Bahwa rambut hitam panjang itulah yang baik, yang cantik gitu. Makasih Pak Gebi. Baik, itu analogi ya Bapak Ibu, ya, analogi contoh yang kemudian bisa diperluas untuk situasi yang lain. Poinnya yang mau saya sampaikan adalah kalau misalnya kita mengatakan bahwa infrastrukturlah yang mempengaruhi tercapai tidaknya SPM, maka untuk kepentingan metodologis nanti dalam pelaksanaannya, ya, Bapak dan Ibu harus, ini muncul eksperimen namanya Bapak Ibu. Cuman eksperimen sosial itu kan terbatas. Nah, yang bisa Bapak dan Ibu lakukan adalah coba dilihat mana puskesmas yang fasilitas kesehatannya bagus. Ya. Lihat capaian SPM-nya bagaimana di puskesmas itu. Kan data daerah itu adalah data agregat dari unit-unit di bawahnya ya. Misalnya kalau kita perlakukan puskesmas sebagai unit terdepan dalam pelayanan, soal cakupan pelayan ibu hamil dan seterusnya, berarti kan kita lihat di situ. Nah, kalau Bapak dan Ibu mengatakan bahwa fasilitas kesehatan menjadi faktor yang sangat menentukan tercapai tidaknya SPM, maka minimal Bapak dan Ibu harus lihat dua situasi. Situasi yang pertama adalah ada puskesmas yang fasilitasnya bagus, lalu cek SPM-nya sudah tercapai apa tidak? Oh, sudah tercapai. Oke, jangan happy dulu. Lalu dengan hanya melihat bahwa ini fasilitas puskesmasnya lengkap, SPM-nya tercapai, Bapak dan Ibu lalu menyimpulkan bahwa fasilitas kesehatanlah yang menyebabkan tercapainya SPM. Jangan happy dulu. Untuk benar-benar yakin bahwa fasilitas kesehatanlah yang menjelaskan tercapainya SPM, Bapak dan Ibu harus cari kontrafaktualnya. Carilah puskesmas yang fasilitas kesehatannya itu serba terbatas. Seadanya. Lalu cek, SPM-nya tercapai apa tidak. Kalau di situ, ya, di puskesmas yang fasilitas kesehatannya terbatas, Bapak dan Ibu menemukan bahwa target-target SPM-nya itu relatif belum tercapai, maka dengan dua ini tadi Bapak dan Ibu bisa membuat kesimpulan umum bahwa fasilitas kesehatan mempengaruhi tercapainya atau pencapaian target-target SPM. Kira-kira begitu ilustrasinya, Bu. Ya. Jadi minimal ada dua kasus, dua unit yang harus digunakan untuk memperkuat, untuk memurnikan ya keyakinan Bapak dan Ibu terkait kausalitas teoritis antara kalau kemarin yang di analisis pohon masalah atau fishbone itu kan masih umum. Nah sekarang Bapak dan Ibu angkat ya ke level yang lebih empiris. Secara teoritis oke, sekarang secara empiris bagaimana? Apa betul? Jangan-jangan Bapak dan Ibu menemukan, oh ini fasilitas kesehatannya bagus, SPM-nya bagus. Lalu cek di puskesmas yang lain. Fasilitas kesehatannya itu jelek, ternyata SPM-nya tercapai. Berarti bukan fasilitas kesehatan faktor penyebabnya. Ya. Kira-kira begitu, Bu. Ya, jadi ini logika dasar aja yang lalu Bapak dan Ibu bisa terapkan pada berbagai situasi. Ya, beda dengan teman-teman ilmu pasti, itu mereka melakukan eksperimen betul itu ya. Tikus ini satu dikasih makan A, yang satu tidak dikasih apa-apa. Beda nggak kelakuannya? Nah, kalau beda berarti eksperimennya berhasil. Kira-kira begitu. Ya, makasih Pak Gebi. Ya. Makasih Pak Gebi. Ibu Tuti sudah cukup? Silakan jika masih ada yang lain. Ya. Bapak dan Ibu, jika ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang mengerti, kami persilahkan
Ini bertanyanya gratis kok Bapak dan Ibu. Jadi bisa langsung saja mengklik unmute-nya, karena kalau misalkan pelatihan itu pesertanya aktif lebih enak ya Pak Gebi. Enak lah. Ya, jadi kalau ada yang kurang-kurang bisa langsung ditanyakan, karena hari ini pertemuan terakhir, jadi bisa langsung konsul ke Pak Gebi. Apakah ada? Silakan langsung klik unmute atau raise hand. Kalau nggak ada. Ada? Belum ada Pak Gebi. Mau Belum lanjut ada. ya, Oke. Pak Gebi? Oh ini, dari Ibu Tuti tadi. Ya, boleh Mbak Mbak Tri. Oh ya, Bu Tuti mau bertanya lagi? Boleh Pak Gebi. Monggo silakan Bu. Iya. Dengan senang hati Bu. Kan tadi untuk kita menentukan rekomendasi itu kan dipastikan bisa diterima, diimplementasikan dan mengatasi masalah gitu. Dalam bentuk tadi Pak Gebi undang-undang atau perda atau yang lain, ada bisa PP, bisa ini. Kapan kita bisa, karena gini, kalau kita hanya PMK seperti Permenkes, tidak ada punishment dan reward-nya Pak gitu. Kita kan biasanya melakukan dengan perda. Kalau di provinsi itu ada langsung masyarakat dengan legislatif, tentunya ada punishment-nya gitu, dan diikuti dengan operasional yang lain gitu. Jadi untuk analisis kebijakan ini sampai di mana kita mau ke undang-undang atau perda, atau hanya tadinya ditanyakan program kegiatan tuh yang biasa-biasa orang tidak menjalankan dengan baik gitu. Makasih Pak. Oke, jadi jangkauan analisis kebijakan Bapak dan Ibu itu sampai di mana? Nah, cara menjawab yang paling gampang adalah tergantung penyebab masalahnya itu pada level mana. Kalau dia levelnya itu pada level mikro individu, ya selesaikan di situ. Kalau penyebabnya misalnya belum ada kebijakan daerah yang memberikan reward dan punishment yang jelas, berarti ini ke level daerah. Tetapi misalnya dari diagnosis Bapak dan Ibu dikatakan ini SPM-nya nggak masuk akal, berarti harus ke Jakarta. Jadi dilihat derajat penyebab masalahnya, ada yang sifatnya sangat individual, mikro, ada yang mungkin organisasi, ada yang daerah, ada yang sampai bahkan ke pusat. Nah, itulah yang kemudian menentukan apakah sasaran atau target advokasi kebijakan kita dalam proses yang diawali dengan proses analisis kebijakan ini, sasarannya itu hanya di internal yang kecil-kecil, misalnya puskesmas, ataukah sampai misalnya di dinas kesehatannya, atau harus dengan misalnya peraturan kepala daerah atau bahkan peraturan daerah, atau jangan-jangan ini ke peraturan Menteri Kesehatan, atau kalau melihat lebih jauh lagi, kalau melihat bahwa ternyata standar pelayanan kesehatan ini sesuatu yang penting, yang berkaitan dengan hak konstitusional warga negara, maka advokasinya ini sampai paling tidak ke level undang-undang sebagai turunan dari Undang-Undang Dasar. Nah, semakin naik, memang semakin rumit. Tidak bisa Bapak dan Ibu misalnya hanya menggunakan kasus satu puskesmas yang SPM-nya tidak tercapai karena berbagai kesulitan, lalu Bapak dan Ibu mengatakan, tolong ubah itu Undang-Undang Kesehatan yang menjadi pijakan bagi pentingnya merumuskan SPM. Tidak bisa begitu. Ya. Nah, jadi kalau dia berangkat dari contoh yang sangat mikro, maka solusinya juga pasti mikro. Kecuali kalau misalnya Bapak dan Ibu melakukan analisis dari sekian ribu puskesmas di Indonesia, semuanya bermasalah dengan SPM, nah ini mungkin sudah saatnya diangkat ke level nasional. Jadi selalu ada gradasi dari dari jangkauan advokasi kebijakan, dan itu seharusnya tercerminkan sekaligus menjadi pegangan dalam kita melakukan analisis kebijakan. Ya. Dari proses awal itu sebenarnya sudah ketahuan. Problemnya bisa nasional, tetapi penyebabnya lokal, maka solusinya lokal. Ya. Ada juga problemnya lokal, penyebabnya nasional, maka solusinya nasional. Kira-kira begitu, prinsipnya. Oke, makasih Pak Gebi, makin tahu lah. Makasih Pak Gebi. Ya, baik. Terima kasih Ibu Tuti. Bapak dan Ibu, mungkin ini bisa jadi percontohan Ibu Tuti yang sangat aktif, bisa pencerahan. Jadi mungkin Bapak dan Ibu sekalian juga dapat berinteraksi dengan Pak Gebi dalam pelatihan kita yang terakhir ini khususnya. Pak Gebi, baiklah, mungkin kita bisa langsung lanjut saja Pak. Oke.
Baik, saya teruskan. Tadi prinsip yang pertama masih bisa dilihat ya Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan nggak bosan ini Mbak Tri. Prinsip pertama itu non-spuriousness, kemurnian hubungan, ya. Dan ini murni menjadi tanda petik tanggung jawabnya Bapak dan Ibu. Seorang analis kebijakan, tanggung jawab yang paling utama, paling pokok, sekaligus paling minimal itu adalah ini. Memastikan kemurnian hubungan antara alternatif yang diusulkan dengan masalah yang mau diselesaikan. Ya. Kalau dari sisi analisis kebijakan saja, seorang analis kebijakan goyah dari sisi ini, maka ya sudah, kita tidak bisa berharap kemudian proses selanjutnya akan berjalan sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Bahkan sebaiknya tidak. Karena kalau itu ditindaklanjuti yang bahannya, titik tolaknya dari proses diagnosis secara teoritis yang keliru, maka kebijakan yang dihasilkan, alternatif yang ditindaklanjuti itu juga pasti tidak saja tidak menyelesaikan masalah, malah bahkan bisa menciptakan masalah baru. Nah, tadi saya katakan tergantung pada jangkauan dari dari sebuah kebijakan, seberapa politis sebuah isu itu harus diselesaikan, harus disepakati dan seterusnya. Maka kemudian banyak ahli yang menyepakati bahwa yang namanya prinsip rekomendasi kebijakan pertama secara teoritis harus sound, ya, non-spuriousness. Yang kedua, secara politik itu harus didukung, diterima. Ya. Maka dua hal ini kemudian dijadikan dua prinsip utama, walaupun nanti kita lihat kalau dari sisi aspeknya ada beberapa. Nah, saya kembali ke prinsip non-spuriousness tadi. Nah, ketika Bapak dan untuk memastikan hubungan yang murni antara X dan Y, antara variabel independen dengan variabel dependen, antara alternatif yang diusulkan dengan masalah yang ingin diselesaikan, maka Bapak dan Ibu, yang paling awal itu adalah justru harus menggunakan penalaran teoritis. Ya. Jadi makanya kemarin di dalam sesi tentang pohon masalah, tentang fishbone itu saya mengajak Bapak dan Ibu, secara teoritis jangan dilupakan, ya. Ilmu-ilmu teknis yang dulu Bapak dan Ibu pernah pelajari, ya. Kalau kita berhadapan dengan anemia, itu secara teoritis penyebabnya apa? Kalau kita berhadapan dengan angka kematian ibu melahirkan yang tinggi, atau bayi yang baru lahir yang tinggi, itu kira-kira secara teoritis penyebabnya apa? Itu tolong dipegang. Nah, kemudian itu saja tidak cukup tentu saja Bapak Ibu. Sesuatu yang secara teoritis, ya, dinalar secara teoritis ini, kemudian harus dibuktikan secara empiris. Ya. Ini dua yang minimal, Bapak Ibu. Ya. Jadi pastikan ada nalar teoritis yang jelas di situ, ya, dan nalar teoritis itu kemudian didukung secara empiris. Ya. Maka lalu biasanya seperti dalam penelitian-penelitian kuantitatif terutama, Bapak dan Ibu mulai dengan diskusi teoritis, Y itu kira-kira disebabkan oleh X-nya apa saja. Setelah itu kan Bapak dan Ibu harus membuktikan secara empiris, baru kemudian di kesimpulan dari temuan itu bisa saja, oh misalnya X1 itu berpengaruh signifikan, X2-nya berpengaruh tapi tidak signifikan, X3 tidak berpengaruh. Ya. Jadi sesuatu yang secara nalar teoritis itu benar, belum tentu secara empiris terbukti. Yang kita harapkan adalah kombinasi antara dua hal ini. Y itu kita cari penyebab-penyebabnya secara teoritis, lalu penyebab-penyebab secara teoritis, X yang teoritis itu kemudian diuji secara empiris. Bisa dilakukan secara kualitatif, bisa dilakukan secara kuantitatif, tapi yang paling banyak tentu saja memang selama ini dilakukan secara kuantitatif. Walaupun kemudian ada juga, nanti ada contohnya, cukup banyak inisiatif untuk mengatasi kelemahan atau kekurangan dari kualitatif dengan mencoba mengkuantifikasi data-data kualitatif. Jadi dua ini Bapak dan Ibu bisa dilakukan. Pastikan yang Bapak dan Ibu rekomendasikan itu berangkat dari penalaran teoritis yang kuat, tidak mengada-ada. Lalu yang kedua, penalaran teoritis itu didukung dengan bukti-bukti berdasarkan riset empiris. Pada situasi yang lain mungkin juga bisa dilakukan benchmarking seperti halnya kemarin ya saya sampaikan. Bisa dengan belajar dari daerah-daerah lain, kasus-kasus lain yang dianggap berhasil, ya, good atau best practices. Baik, saya lanjutkan. Nah, sekarang kita bicara tentang key komponennya. Ya. Kita bicara tentang key komponen.
Ya. Nah, apa saja komponen-komponen kunci yang harus diperhatikan untuk bisa atau dalam merumuskan sebuah rekomendasi yang baik. Ya. Halo, Nah, Pak Gebi. ya, ya silakan. Ya, Pak Gebi, ini sebelum kita lanjut, ini ada yang bertanya, Pak. Oke, silakan. Ya, ini dari Ibu Arifah dari Makassar. Uji empiris harus dilakukan oleh analisis kebijakan yang bersangkutan atau boleh dari studi literatur ya, Pak? Oke, baik. Kalau ada studi literatur yang sudah ada dan itu persis, ya, persis sekaligus juga aktual dengan apa yang Bapak Ibu sedang tulis, maka itu bisa digunakan. Tapi kalau tidak ada, ya Bapak dan Ibu harus melakukan itu. Jadi boleh mengutip ya riset empiris untuk mendukung penalaran teoritis. Tetapi kalau misalnya riset empirisnya belum, maka penalaran teoritis itu harus ditopang dengan riset empiris. Nah, boleh nanya langsung, Pak? Oh, silakan, Bu. Ya, silakan Ibu Arifah. Iya, maaf ya. Terima kasih Pak Gebi. Ini kan kalau misalnya kita melakukan analisis kebijakan for policy, sehingga ini untuk jadi ada dua hal kan, kalau for policy menyelesaikan masalah yang sedang ada, atau misalnya karena kita memprediksi akan ada masalah di masa yang akan datang dan seterusnya. Nah, berarti kalau kita melakukan kajian, ini ketiga-tiganya harus dilakukan ya Pak, untuk memastikan non-spuriousness tadi, keterkaitan yang kuat antara hubungan sebab akibat yang kuat antara masalah dan rekomendasi kebijakan yang kita usulkan itu harus memenuhi ketiga-tiganya itukah? Atau misalnya dengan penalaran teoritis dan benchmark itu cukup? Karena saya belum pernah dengan dengan sangat runut melakukan sebuah analisis kebijakan, meskipun setelah mengikuti pelatihan beberapa waktu yang lalu juga sudah pernah melakukan menulis policy brief, tetapi ya, dalam bayangan saya kalau melakukan riset empiris itu bisa saja masalah yang mau diselesaikan itu sudah selesai sendiri dengan waktu, lalu kemudian baru kita keluar dengan solusi, Pak. Lah ini kan akhirnya malah jadi, jadi seperti bagaimana ya kita menganalisis kebijakan, tapi kemudian pas kita mau mengajukan merekomendasikan itu kepada penentu kebijakan untuk masuk pada agenda dan seterusnya, itu sudah non-implementatif lagi Pak jadinya akhirnya. Makasih Pak Gebi. Oke, jadi supaya jangan frustrasi, pastikan dulu bahwa ya, misalnya frustrasi duluan ini. Udah frustrasi duluan. Jadi yang kemarin Bu saya minta supaya sebelum misalnya melakukan riset apapun lalu menulis, itu pastikan yang ideal kira-kira memang ini sesuai dengan kebutuhan institusi atau tidak, kebutuhan daerah atau tidak. Ya. Kalau itu kemudian kalau jawabannya ya, lalu bicara tentang time frame. Nah, repotnya kemudian kadang-kadang si pembuat kebijakan itu butuhnya cepat. Ada masalah hari ini, maunya hari ini juga diselesaikan. Kan tidak bisa lalu Bapak dan Ibu bilang, saya riset dulu, saya nulis dulu, baru nanti 3 bulan lagi saya datang dengan hasil penelitian. Orang politik pasti akan mengabaikan yang begitu-begitu. Nah, dalam situasi seperti itulah, lalu yang kemarin ya, pada akhirnya bukan analisis kebijakan yang dijadikan dasar, tetapi misalnya executive opinion. Ya, sudah kumpulkan beberapa orang yang dianggap ahli, apa yang menjadi kesepakatan itulah yang ditindaklanjuti. Nggak bakal sampai kemudian menulis rapi dan seterusnya. Nah, kalau Bapak dan Ibu yang namanya evidence based, Bapak Ibu mensyaratkan riset, dan riset itu mensyaratkan minimal 2 hal. Satu, soal adanya waktu yang cukup, yang kedua dukungan sumber daya. Nah, kalau tidak ada dua-duanya, maka itu namanya advokasi berbasis experience gap. Itu nyali, tapi nyali yang lahir dari pengalaman, bukan sembarang nyali. Orang seperti Pak Laksono misalnya kalau ditanya apapun pasti bisa menjawab dan jawabannya relatif akurat. Ya. Beda kalau misalnya saya tanya Mbak Tri, kalau jawabannya baru masih mikir-mikir, biasanya saya tinggal itu. Ya. Nah, ini yang disebut dengan experience gap, ya, nyali yang dibentuk berdasarkan pengalaman. Nah, kembali ke tadi, kalau Bapak dan Ibu melakukan analisis kebijakan dengan menggunakan 3 ini dasarnya, maka
mana kira-kira atau mana titik ideal, mana pilihan ideal yang harus dilakukan? Tiga-tiganya, salah satu atau salah dua? Penalaran teoritis seringkali juga digunakan, tapi kemungkinan melencengnya itu tinggi, Bapak Ibu. Karena teori adalah generalisasi. Ya. Maka yang terbukti efektif di satu daerah belum tentu efektif di daerah yang lain. Contoh, secara teoritis yang namanya angka kematian ibu yang tinggi itu bisa disebabkan oleh karena memang satu, asupan gizinya, dua, kesadaran si ibu dari sisi si ibunya, atau kemudian dari sisi lingkungannya, paskesnya yang jauh, ya aksesnya yang sulit, ya kebiasaan di masyarakat di situ yang tidak mendukung dan seterusnya. Ini dia secara teoritis begitu. Nah, kalau Bapak dan Ibu hanya menggunakan penalaran teoritis tanpa riset empiris, bisa saja kemudian begini. Oke, dari sekian banyak variabel itu, nampaknya yang paling masuk akal sesuai dengan kondisi kita itu adalah peningkatan pengetahuan si ibu. Ya. Nah, ini secara teoritis masuk akal. Tetapi sangat mungkin ketika pengetahuan si ibu ini meningkat, tetap saja angka kematian ibunya meningkat. Ya. Kenapa begitu? Karena ternyata problemnya bukan di situ. Problemnya ada pada akses. Ya. Dia tahu bahwa dia harus menjaga kesehatan dengan begini begitu, harus memeriksakan kesehatan, tetapi ternyata untuk memeriksakan kesehatan, dia misalnya harus menempuh jarak sekian kilometer yang sangat beresiko karena kondisi jalannya yang rusak. Harus lewat laut misalnya. Jadi secara teoritis meningkatkan pengetahuan si ibu itu bisa diterima untuk menurunkan angka kematian ibu melahirkan. Tetapi secara empiris ternyata keliru. Maka tadi saya katakan penalaran teoritis itu harus ditopang dengan riset empiris. Nah, lalu secara kuantitatif misalnya dengan regresi berganda sejumlah X tadi misalnya angka kematian ibu itu bisa karena faktor kesadaran ibu, bisa karena pengetahuan si ibunya, bisa karena akses, bisa karena vaskes yang tidak lengkap dan seterusnya. Ketemulah misalnya 5 faktor. Dari 5 faktor ini Bapak dan Ibu silakan lakukan riset. Mana kira-kira yang berpengaruh? Mana kira-kira yang paling berpengaruh? Ya. Kalau 5-5-nya berpengaruh, dilihat mana yang paling berpengaruh. Ya, ternyata kalau misalnya bobotnya itu relatif sama, ya koefisiennya itu relatif sama, maka berarti 5-5-nya harus diintervensi. Itu kira-kira. Nah, benchmarking atau good practice itu juga solusi cepat yang mengandaikan sekali lagi contoh ya dulu kenapa orang memilih Pak Jokowi jadi gubernur DKI? Karena orang berpikir Pak Jokowi ini berhasil di Solo, pasti juga berhasil di Jakarta. Kan enggak juga. Ya. Mengurus Jakarta beda dengan ngurus Solo. Nah, itu repotnya dengan good practice atau best practices. Ecological fallacy namanya. Konteks lingkungannya berbeda, konteks ekologi kebijakannya berbeda. Maka pilihan yang paling ideal adalah entah penalaran teoritis dengan riset empiris atau benchmarking dengan riset empiris. Syukur-syukur bisa melakukan tiga-tiganya. Tapi itu mengandaikan Bapak dan Ibu punya waktu yang cukup dan punya sumber daya yang memadai. Nah, itu kira-kira kesulitan-kesulitan sekaligus tuntutan dari seorang analis kebijakan.